Bab 181. Menulis tesis atas nama orang lain. Wajah kedua bersaudara itu membeku. Yue Hai tanpa sadar mendorong Yue Jiao menjauh dan berdiri di samping seolah-olah sedang menghindari Dewa Wabah. Meskipun keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain, litigasi juga membiarkan fakta berbicara sendiri. Sejak pertama kali mereka membuka mulut, semua yang mereka katakan hanyalah rekayasa. Jika orang-orang mengetahui bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi, mereka tidak perlu tinggal di Zonghai lagi. Pak Lin, kami tahu kami salah. Saya memang rakus uang. Tolong beri saya kesempatan lagi. Zhang Song, cepatlah memohon padaku. Kenapa kau masih berdiri di sana, kata Yue Jiao. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Jangan harap aku akan memohon-mohon padamu. Kamu, apa maksudmu, kata Yue Jiao, jangan bilang kamu tidak mencintaiku lagi. Kamu sudah melakukan hal seperti ini dan masih berani bertanya seperti itu padaku. Wajah Yue Jiao langsung muram. Jika Zhang Song tidak membantunya, maka dia benar-benar akan tamat. Pintunya ada di belakangmu. Keluarlah selagi suasana hatiku sedang bagus, kata Lin Yi. Ya. Kita keluar sekarang. Keduanya pergi dalam keadaan sedih saat Lin Yi menepuk bahu Zhang Song. Kau tidak akan menyalahkanku karena menghancurkan mimpimu, kan? Bos, apa yang kamu bicarakan? Tanya Zhang Song. Aku harus berterima kasih padamu karena telah membiarkanku melihatnya dengan jelas. Kalau tidak, aku mungkin sudah dikhianati suatu hari nanti. Aku lega kau berpikir seperti itu, kata Lin Yi tulus. Ayo kita minum. Aku ada urusan dan ingin bicara denganmu. Keduanya duduk di depan peralatan barbecue, dan Zhang Song segera pulih dari suasana hatinya sebelumnya. Bos, kalau ada yang mau ditanyakan, bilang saja. Lin Yi menyesap anggurnya. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Cisco? Cisco, bukankah itu perusahaan yang terhubung dengan kita? Benar sekali, itu mereka. Apa yang ingin kau tanyakan? Tanya Zhang Song. Tapi untuk lebih jelasnya, aku tidak tahu banyak, tapi aku bisa memberitahumu semua yang kutahu. Anda sangat baik, kata Lin Yi. Saya hanya ingin bertanya tentang produk Cisco. Katakan saja apa yang Anda ketahui. Zhang Song berhenti sejenak dan kemudian berkata, lembaga riset Cisco telah membuat terobosan besar dalam pemrograman chip tersebut. Menurut bos kami, ini akan menjadi terobosan penting dalam bidang chip domestik. Selain mengandalkan hubungan pribadi bos, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk memenangkan proyek ini secara diam-diam. Siapa orang yang ingin kau hubungi kali ini? Itu manajer produk perusahaan mereka, Yan Hongyu. Namun, penjualan chip secara keseluruhan ditangani oleh salah satu wakil presiden mereka. Kurasa namanya Yun Benyamin. Lin Yi menyesap anggurnya dan menghafal nama kedua orang ini. Tahukah Anda tentang lembaga penelitian Cisco? Tahukah Anda jenius teknologi mana yang telah menaklukkan program tersebut? Meskipun dia memiliki tebakan kasar di hatinya, Lin Yi masih ingin memastikannya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal-hal teknis, saya bertanggung jawab atas penjualan, jadi saya tidak punya akses ke penelitian dan pengembangan. Zhang Song memegang gelas anggur dan mempelajarinya cukup lama sebelum berkata, tapi kudengar proyek ini dimulai oleh orang-orang Direktur Liu. Kudengar mereka mempelajarinya selama beberapa tahun dan baru berhasil memecahkannya hari ini. Pasti begitu, pikir Lin Yi dalam hati. Direktur Liu ini pasti Liu Chu. Namun, orang-orang ini terlalu pandai menyombongkan diri. Zhang Song menatap Lin Yi dengan curiga. Bos, kenapa kau bertanya tentang ini? Apa kau tertarik dengan bidang chip? Aku hanya bertanya. Lin Yi melempar kunci Bentley. Kita sekarang di Zonghai. Tidak nyaman bagimu untuk bepergian tanpa mobil. Bawa saja dan pergi. Tidak, bos. Saya tidak mampu membeli mobil semahal itu. Zhang Song menolak. Jika aku menghancurkannya, aku tidak akan mampu membelinya bahkan jika aku menjual diriku sendiri. Kamu nggak perlu bayar. Ambil saja dan pergi. Aku yang akan memberikannya padamu. Zhang Song tersenyum tulus, bos, aku tahu kau ingin membantuku, tapi aku merasa pekerjaanku saat ini baik-baik saja dan aku punya masa depan yang cerah. Hubungan kita tidak bisa diganggu-gugat oleh hal-hal seperti ini. Jika suatu hari nanti aku tidak mampu bertahan, kau bisa membantuku jika kau mau. Baiklah, ayo minum. Aku tidak akan pulang sebelum mabuk. Minumannya berakhir larut malam dan Lin Yi kembali tidur. Keesokan paginya, saat Lin Yi bangun, waktu sudah lewat pukul 9. Dia mendorong pintu kamar tidur dan melihat Zhang Song sudah pergi. Ada catatan di meja yang mengatakan bahwa dia sedang sibuk bekerja. Lin Yi menguap dan mandi. Ia pergi ke Hotel Peninsula untuk sarapan dan mulai menerima pesanan. Anda punya pesanan baru. Mohon diurus. Dia menerima pesanan itu, tetapi isi permintaan itu menarik bagi Lin Yi. Menulis tesis. Operasi macam apa ini? Secara umum, tingkat pendidikan pesuruh itu tidak tinggi. Dia mungkin bahkan tidak mengerti tesisnya, apalagi menulisnya.
Apakah majikannya mengolok-oloknya dengan memberikan pesanan aneh seperti itu? Namun, Lin Yi tidak takut dengan kemungkinan ini. Dengan tingkat pengetahuannya, tidak menjadi masalah baginya untuk menulis tesis. Akan tetapi, ada baiknya dia pergi dan melihat apa yang terjadi terlebih dulu. Setelah menerima pesanan, Lin Yi menelepon majikannya. Halo, apakah ini Nyonya Zhao? Saya pesuruh, saya baru saja menerima pesanan Anda. Bagus sekali, saya takut tidak ada yang mau menerimanya. Kata majikannya. Saya dari sekolah teknik Zonghai. Kalau kamu datang, kamu bisa cari saya di Bishop 1008. Tidak masalah, kata Lin Yi. Tapi, kamu yakin mau ngerjain tesismu sendiri? Itu penting banget. Kalau ada yang salah, bisa-bisa nilai kelulusanmu jadi jelek. Kamu salah paham, aku tidak memintamu untuk menulis tesis atas namaku, kata gadis di ujung telepon. Saya punya beberapa dokumen yang perlu saya masukkan ke komputer, tapi saya sedang terburu-buru dan tidak bisa melakukannya sendiri, jadi saya meminta bantuan. Tidak masalah. Kalimat, tuliskan makalah untuk saya, terdengar muluk, tetapi permintaan atasan itu bukan hanya untuk menulis makalah untuknya. Singkatnya, itu hanya untuk memasukkan kode ke dalam komputer. Memasukkan isi kertas ke komputer tidak akan menjadi masalah. Lin Yi mengakhiri panggilannya dan pergi ke sekolah teknik. Pada saat itu, sebuah Ford Mustang kuning terparkir di pintu masuk sekolah. Desainnya yang mencolok dan berlebihan menarik banyak perhatian orang. Siapapun yang lewat akan berhenti dan melihat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, seorang pria berpakaian kasual berdiri di depan mobil, memegang buket mawar di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Kak Sun, mobilmu ini keren banget. Nggak cuma tenaganya yang besar, tapi juga keren banget tampilannya. Kalau kamu mengendarainya, kamu pasti bakal menarik perhatian banyak orang. Pria bernama Saudara Sun itu bernama Sun Ning, seorang mahasiswa senior sekolah teknik Zonghai. Dia juga seorang anak orang kaya generasi kedua yang cukup terkenal di sekolah. Aku tidak peduli soal menarik perhatian. Selama aku bisa mengejar Jin Qiao, aku akan puas. Kak Sun, kamu tidak hanya membeli mobil, tapi juga menyiapkan mawar dan cincin berlian. Kamu bahkan menyatakan cinta padanya di gerbang sekolah. Aku, seorang pria, pasti akan langsung menyetujuinya. Apalagi Jin Qiao sendiri gadis yang romantis, kata sahabat Sun Ning. Tapi ku dengar kebiasaan belanja Jin Qiao cukup boros. Kakak Sun, bisakah kau mendukungnya? Tanya sahabat lainnya. Tingkat pengeluarannya hanya sedikit di mata saya. Dengan sumber daya keuangan keluarga kami, itu bukan apa-apa, kata Sun Ning bangga. Kau benar. Kau belum lulus kuliah, tapi kau sudah membeli Ford Mustang senilai lebih dari $500.000. Orang biasa tidak punya keahlian sepertimu. Kalian berdua terlalu menyanjungku, kata Sun Ning sambil tersenyum. Sebenarnya, banyak orang kaya di sekolah. Aku cuma bisa dapat peringkat ketiga. Kakak Jian lebih kaya dariku, kan? Dia jelas jauh lebih baik dari kita. Tapi, kurasa Jin Qiao tidak akan menolakmu. Oke, berhenti bicara. Jin Qiao sepertinya sudah di sini. Nanti, kalian berdua tampil bagus. Kalau dia setuju, kalian harus menyalakan kembang apinya. Mengerti? Jangan khawatir, tidak masalah. Di bawah tatapan semua orang, seorang gadis berambut panjang berjalan di bawah pengawalan beberapa gadis lainnya. Dia menatap malu-malu ke arah Sun Ning, yang berada tidak jauh, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia ingin menyatakan cintanya kepada Jin Qiao, kata seorang mahasiswa dari jurusan teknik. Keduanya bisa dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Keluarga Sun Ning agak kaya, dan penampilan Jin Qiao juga lumayan. Mereka berdua pasti akan cocok. Dikelilingi oleh teman-teman sekamarnya, Jin Qiao berdiri di depan Sun Ning. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Sun Ning menarik napas dalam-dalam lalu berlutut dengan satu kaki. Jin Qiao, aku sudah memperhatikanmu selama 4 tahun terakhir kuliah. Aku akan segera lulus, dan aku tidak ingin meninggalkan penyesalan dalam hidupku. Kuharap kau bisa menjadi pacarku. Mulai sekarang, gelar kopilotku hanya milikmu. Sambil meletakkan mawar di tanah, Sun Ning mengeluarkan cincin berlian yang telah disiapkannya dan menyerahkannya kepada Jin Qiao. Melihat cincin berlian yang berkilauan itu, Jin Qiao menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Aku berharap. Ledakan. Ia terkejut. Sebuah suara keras menginterupsi upacara perkenalan di hadapannya. Sial, lihat, itu Koenigsegg RS, kudengar harganya lebih dari $30 juta di Tiongkok. Generasi kedua Zonghai yang kaya raya itu sungguh luar biasa. Mobil seperti ini mungkin jarang ada di seluruh Tiongkok, dan kami bahkan melihatnya di pintu masuk sekolah kami. Kerumunan orang secara otomatis minggir ketika mereka melihat Koenigsegg melaju, takut kalau mereka akan menghalangi. Lin Yi menghentikan mobilnya ketika melihat seseorang berdiri di depan pintu. Ia menurunkan kaca jendela dan bertanya pada Jin Qiao. Nona cantik,
bagaimana cara saya menuju ke blok Bishop? Bab 182. Diselingkuhi dengan mudah. Jin Qiao tertegun. Pemilik mobil itu ternyata sedang berbicara dengannya. Dan dia bahkan memanggilnya cantik. Mungkinkah ada makna yang lebih dalam di balik ini? Pergi, masuklah ke gerbang sekolah. Gedung tertinggi di dalam adalah gedung sekolah utama, Bishop. Baiklah, terima kasih. Lin Yi menutup jendela dan pergi. Perubahan mendadak itu mengganggu ritme Sun Ning, tetapi tidak memengaruhi suasana hatinya. Ia berbicara lagi. Jin Qiao, aku tulus padamu. Aku sudah mengumpulkan cukup keberanian untuk menyatakan perasaanku padamu hari ini. Maukah kau menjadi pacarku? Kali ini, Sun Ning bahkan lebih tenang. Itu karena Jin Qiao tampaknya tidak punya niat untuk menolaknya. Hanya saja kemunculan generasi kedua yang kaya itu mengganggu apa yang ingin dikatakannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mendapatkan keindahan ini sekarang. Jin Qiao menarik napas dalam-dalam. Aku tidak mau. Saya bingung. Sun Ning tertegun. Ia tidak bereaksi dan mengira ia salah dengar. Apa yang baru saja kamu katakan? Kubilang aku tidak mau, ulang Jin Qiao lagi. Jangan buang waktumu untukku. Kita berdua tidak cocok. Mendengar jawaban seperti itu, semua yang hadir merasa salah dengar. Itu sedikit tidak logis. Kenapa? Bukankah kau sudah berjanji padaku sebelumnya? Kenapa kau berubah pikiran sekarang? Kata Sun Ning bersemangat. Percuma saja kau berteriak padaku. Kita berdua memang tidak cocok, sungguh tidak cocok, kata Jin Qiao dengan angkuh. Aku ingin kamu memberiku alasan untuk menyerah. Alasannya sederhana. Mobilmu tidak cukup bagus untukku, dan supercar itu adalah pilihan terakhirku. Dengan itu, Jin Qiao berbalik dan pergi, tidak memberi Sun Ning kesempatan lagi untuk berbicara. Sun Ning tercengang. Anak orang kaya yang mengendarai mobil super itu, dia hanya bertanya arah, namun dia sudah terlanjur berhubungan dengan pacarnya. Sungguh dosa. Lin Yi mengendarai mobil ke area yang ditentukan. Dia tidak menyangka bahwa permintaannya untuk mencari jalan pulang itu malah berujung pada hancurnya sebuah pernikahan. Pemandangan Koenigsegg dan Lin Yi langsung menarik perhatian banyak mahasiswa. Mereka berfoto dengan ponsel dan mengunggahnya di WeChat Moments. Lihat, adik laki-laki itu sangat tampan. Kenapa dia begitu tampan dan kaya? Itu keterlaluan. Aku ingin mengambil beberapa foto dan membawanya ke kamarku malam ini. Pacarku yang elektrik itu tidak akan mendapat waktu libur. Lin Yi sudah terbiasa dengan kerumunan seperti itu dan tidak menganggapnya serius. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi berjalan-jalan di sekitar kampus. Dia menemukan 3 bangunan dengan ketinggian yang sama dan akhirnya menemukan lokasi blok Bishop setelah membuat lingkaran besar. Bishop, kamar 1008. 2 gadis sedang sibuk bekerja di depan komputer. Aku tidak tahan lagi. Aku kelelahan. Aku sudah duduk di sini sepanjang pagi. Jari-jariku hampir patah. Yang berbicara adalah seorang gadis berambut pendek dengan tubuh agak gemuk. Meskipun ada bintik-bintik samar di wajahnya, dia terlihat cukup manis. Hehe, siapa suruh kamu nggak patuh? Pesuruhnya akan segera datang, nanti ada yang bantuin aku ngerjain tesisku. Gadis yang berbicara itu bernama Zhao Weiran. Rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda, dan ia mengenakan celana pendek denim biru dan kaos Nike putih lengan pendek. Kakinya yang ramping terekspos dan sungguh menarik perhatian. Gadis berambut pendek itu bernama Liu Wei, dan dia adalah teman sekamar Zhao Weiran. Mereka berdua sedang mengerjakan tesis kelulusan mereka di sana. Akan tetapi, karena mereka kurang berprestasi dan telah memilih jurusan yang paling sulit, yaitu fisika, tesis kelulusan mereka menjadi masalah besar bagi mereka. Seperti kata pepatah, surga tidak mengecewakan orang yang berkehendak. Dengan itu, Zhao Weiran mendapatkan beberapa lembar kertas yang sudah ditulis oleh teman-teman sekelasnya di SMA. Satu-satunya yang disesalkan adalah dokumen tersebut masih dalam bentuk cetak, dan harus dimasukkan secara manual. Karena batas waktu penyerahan adalah hari berikutnya, agar tugas dapat diselesaikan secepatnya, Zhao Weiran teringat pada si pesuruh maha kuasa. Dia tidak menyangka kalau peruntungannya tidak buruk karena seseorang baru saja mengambil pesanannya. Begitu orang ini tiba, dia akan bisa bersantai. Metode Anda sama sekali tidak dapat diandalkan. Kenapa tidak bisa diandalkan? Menurutku metode ini lumayan. Kau tahu tentang kualifikasi pesuruh? Mereka biasanya hanya lulusan SMP. Apa kau pikir mereka bisa memahami simbol-simbol fisik ini? Kurasa mengetik saja sudah jadi masalah, jadi jangan ambil risiko. Kau tetap harus memastikan kesepakatannya. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Tidak masalah. Lagi pula, biayanya tidak akan banyak. Kalau kamu sedikit saja membantuku, tujuanku pasti akan tercapai. Kamu benar-benar terlalu malas, keluh Liu Wei. Kamu juga sama, kan? Kamu baru nulis dari pagi, dan kamu udah bilang kalau jarimu bakal patah. Berderak. Tepat saat mereka berdua tengah berbicara, pintu kelas didorong terbuka. 2 anak laki-laki masuk dari luar. Mereka berpakaian modis dan tampan.
Secara kebetulan, salah satu dari mereka adalah Sun Ning, yang baru saja merayu Jin Qiao di gerbang sekolah. Sun Ning, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang akan mengaku pada Jin Qiao hari ini? Kenapa kamu di sini? Tanya Liu Wei. Haha, apa yang terjadi hari ini menarik. Kalau kamu tidak melihatnya sendiri, kamu mungkin tidak akan percaya. Orang yang berbicara adalah anak laki-laki lain bernama Zhang Jian. Di seluruh departemen teknik, hanya ada 2 orang yang lebih kaya daripada Sun Ning. Zhang Jian adalah salah satunya, dan dia juga pengagum setia Zhao Weiran. Akan tetapi, Zhao Weiran tidak pernah menyetujuinya, dan dia bahkan merasa jijik terhadapnya. Apa yang terjadi? Buat aku juga senang, aku sibuk membenturkan kepalaku dengan tesisku. Jin Qiao hendak menyetujui permintaan Sun Ning, tetapi seorang generasi kedua yang kaya raya dengan mobil super tiba-tiba muncul dan menanyakan arah kepada Jin Qiao. Sun Ning langsung terpukul oleh hal ini, dan usahanya pun gagal. Mana mungkin, kejadian aneh seperti itu benar-benar terjadi. Dia cuma nanya arah, terus kamu diselingkuhin. Enyahlah, enyahlah. Apa maksudmu aku diselingkuhi? Tidak ada yang seperti itu, oke. Sun Ning sangat marah sehingga dia berkata. Generasi kedua yang kaya itu benar-benar menjijikkan. Dia tidak datang sebelum atau sesudah ini. Dia hanya harus datang saat ini. Mereka menghancurkan semua rencanaku. Aku sudah mempersiapkan diri lebih dari sebulan dan ingin mengaku padanya sebelum wisuda, tapi sekarang semuanya hancur berantakan. Tenang saja. Dia bukan satu-satunya wanita di dunia. Cari saja yang lain. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Apa kamu tidak melihat almanak sebelum mengaku? Sial sekali. Melihat Sun Ning tidak mau bicara lagi, Zhang Jian pun tidak membahasnya lagi. Ia menyerahkan minuman di tangannya kepada Zhao Weiran dan Liu Wei. Kamu pasti kelelahan setelah mengerjakan tesismu sepanjang pagi. Biar ku berikan ini. Ambil kembali. Aku tidak mau meminumnya, kata Zhao Weiran dengan wajah datar. Kalau tidak ada lagi, kalian berdua boleh pergi. Jangan tunda kami menulis tesis. Si cantik Zhao, kakak Jian lari 2 blok untuk membeli ini. Kamu harus cobain sedikit, kata Sun Ning. Lagi pula, saudara Jian adalah mahasiswa terbaik di jurusan kita. Ini hanya tesis. Biar dia yang membantumu mengurusnya. Tidak perlu. Aku sudah menemukan seseorang untuk membantu. Kalian berdua harus segera pergi. Tidak mungkin. Kamu kan orang yang diincar saudara Jian. Di seluruh departemen teknik, kalau saudara Jian tidak bilang apa-apa, siapa yang berani membantumu? Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Zhao Weiran. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan pergi hari ini. Zhang Jian menarik kursi dan menyilangkan kakinya. Saya ingin melihat siapa yang berani membantu Anda hari ini. Dang dang dang. Masuklah, kata Zhao Weiran. Pintu kelas didorong terbuka dan Lin Yi masuk dari luar. Permisi, siapa Nona Zhao di sini? Bab 183. Mengapa kamu begitu baik? Sun Ning hampir melompat dari kursinya saat melihat Lin Yi. Itu kamu. Lin Yi terkejut. Apakah kita saling kenal? Kaulah yang mengendarai mobil sport itu dan menanyakan arah pada Jin Qiao, kan? Lin Yi teringat apa yang terjadi setelah Sun Ning mengatakan itu. Lelaki itu tampaknya adalah orang yang telah mengaku di gerbang sekolah. Itu aku. Ada apa? Tanya Lin Yi. Kamu masih berani tanya aku ada apa? Sun Ning geram. Gara-gara kamu, Jin Qiao nggak setuju. Kamu yang harus bertanggung jawab. Lin Yi tertegun. Dia cuma nanya arah. Mungkinkah dia merusak pengakuan orang ini? Jika memang demikian, maka dia benar-benar memikul sedikit tanggung jawab. Sungguh memalukan. 3 lainnya sedikit terkejut ketika mereka menemukan identitas Lin Yi. Ini terlalu kebetulan. Mereka benar-benar bertabrakan satu sama lain di sini. Halo, saya Zhao Weiran, apakah Anda mencari saya? Zhao Weiran agak penasaran, ia tidak tahu mengapa pria tampan ini mencarinya. Lin Yi mengeluarkan ponselnya. Di dalamnya ada perintah untuk seorang pesuruh. Seharusnya kamu yang memesan dan memintaku untuk menuliskan tesisnya untukmu, kan? Baiklah, itu benar. Tapi aku sedang mencari seorang pesuruh, bukan kamu. Kata Weiran, sedikit bingung. Saya seorang pesuruh, kata Lin Yi. Mereka berempat berada dalam kekacauan, merasa seperti pandangan dunia mereka akan runtuh. Kamu bercanda, kamu mengendarai supercar, dan kamu menyebut dirimu pesuruh, tanya Sun Ning. Apakah ada masalah dengan menjalankan tugas di dalam mobil sport, tanya Lin Yi. Omong kosong, kata Sun Ning. Anak orang kaya macam apa yang mengendarai mobil sport untuk melayani rakyat? Apa kau mencoba membodohiku? Hehe, aku tahu apa yang terjadi, kata Zhang Jian sambil tersenyum. Ini bisnis baru perusahaanmu, kan? Mengendarai mobil sport untuk urusan bisnis, lalu kamu bisa meledakkan forum online. Metode operasi seperti ini cukup baru. Itu tampaknya mungkin, kata Liu Wei. Saya dengar sebelumnya Didi sudah meluncurkan lini mobil mewah.
Saya rasa Departemen Strategi Tugas Meituan juga ingin mengikutinya. Haha. Zhang Jian hampir menangis. Si Tua Sun, kau terlalu cemberut. Pacar yang baik hilang hanya karena pesuruh seperti dia. Aku tak tahan lagi, aku mau tertawa terbahak-bahak. Wajah Sun Ning memerah dan pucat, dan ia ingin sekali mencekik Lin Yi sampai mati. Apa salahku di masa lalu sampai aku mengalami nasib sial seperti ini? Jangan banyak bicara. Dia di sini untuk membantuku menulis tesis, bukan untuk diolok-olok, kata Zhao Weiran dengan wajah dingin. Zhang Jian tertawa terbahak-bahak, Weiran, kamu terlalu menarik, ya. Bahkan jika kamu hanya butuh bantuan untuk mengetik tesismu, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dengan tingkat pendidikannya, dia bahkan tidak bisa memasukkan simbol-simbol pada rumus. Apa yang bisa kamu harapkan darinya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kalau tidak ada yang lain, kuharap kamu bisa pergi. Jangan ganggu kami, oke? Zhang Jian menatap Lin Yi dan mengeluarkan uang $100 dari sakunya. Nak, aku nggak mau kamu nongkrong di sini. Kalau kamu menghilang dari hadapanku dalam 3 detik, uang $100 ini akan jadi milikmu. Seharusnya cukup untuk gajimu sehari, kan? Maaf. Kamu tidak memintaku datang ke sini, jadi aku tidak bisa pergi. Jangan tidak menghargai. Apa kau benar-benar berpikir aku, Zhang Jian, orang yang baik hati? Amarahmu tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau benar-benar ingin aku pergi, biarkan saja dia yang mengurus pesanannya. Kusarankan kau untuk bersikap bijaksana dan pergilah. Jangan mengganggu pemandangan di depanku, kata Sun Ning sambil menyipitkan mata. Baiklah, ini urusanku. Kamu tidak perlu khawatir. Zhao Weiran menarik kursi. Tampan, duduk di sini dan kita bisa mulai. Jangan ganggu dia. Oke, kau hanya pesuruh yang menyebalkan. Apa kau tidak tahu levelmu? Berani-beraninya kau menerima pekerjaan seperti ini. Sun Ning mengangkat alisnya. Melihatmu, kamu mungkin baru lulus SD. Kamu mungkin bahkan belum tahu apa itu tesis. Apakah itu penting? Tanya Lin Yi. Tapi kamu bahkan gak bisa dapetin cewek. Itu yang paling menyedihkan, kan? Zhang Jian. Itu menyakitkan, Bung. Lin Yi mengabaikan Sun Ning dan menatap Zhao Weiran. Di mana tesis yang perlu saya masukkan? Coba saya lihat. Zhao Weiran menyerahkan kertas itu dan mendapati ada aroma samar di tubuh Lin Yi, memancarkan aura maskulin yang membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Baiklah. Kita kerjakan bersama. Mungkin selesai dalam 4 jam. Aku akan membayar lemburnya, jadi jangan khawatir. Lin Yi tidak peduli dengan biaya saat dia membolak-balik kertas Weiran. Apa ini? Banyak sekali kesalahannya. Kalau kamu menyerahkan makalah ini, kamu mungkin tidak akan lulus. Saya tidak akan bisa lulus. Zhao Weiran tampak terkejut dan berkata, kurasa tidak. Ini diberikan oleh teman sekelasku di SMA. Dia juga belajar fisika, dan nilainya sangat bagus. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Lihatlah makalah ini. Topik penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan mesin gerak abadi. Topiknya sendiri salah, jadi semua diskusi yang didasarkan pada fondasi ini akan bermasalah. Apakah Anda mengerti maksud saya? Mereka berempat tercengang. Bagaimana mungkin seorang pesuruh bisa mengerti hal-hal seperti ini? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Zhao Weiran bertanya dengan ragu-ragu. Sebenarnya, topik ini cukup menarik. Hanya saja ada beberapa masalah dengan argumen dasarnya. Kita bisa menggantinya dengan argumen baru. Apa yang lebih baik? Dalam termodinamika, ada dugaan yang sangat terkenal yang disebut setan Maxwell. Tahukah Anda apa itu? Weiran menggelengkan kepalanya dengan kikuk, tampak sedikit imut. Ini adalah dugaan yang diajukan oleh Maxwell, ini terutama untuk menjelaskan kemungkinan hukum kedua termodinamika. Lin Yi memegang kertas itu dan berkata dengan serius. Ide utamanya adalah bahwa dalam ruang yang benar-benar tertutup rapat, terdapat sekat tanpa gesekan di tengahnya. Bayangkan ada sakelar di sekat tersebut, dan ada iblis di dalamnya. Iblis tersebut dapat mengendalikan sakelar dan memungkinkan molekul yang bergerak cepat memasuki salah satu ruang, meninggalkan molekul yang bergerak lambat di ruang lain. Jika memang demikian, Lin Yi melirik Zhao Weiran. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan sebelumnya? Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Ya, saya tidak mengerti. Lin Yi. Lalu seberapa banyak yang kamu mengerti? Aku murid yang buruk, aku tidak mengerti apapun. Lin Yi mengusap pelipisnya. Kepalanya sakit. Padahal sudah sangat mudah, tapi dia masih belum mengerti. Dia benar-benar payah. Mungkin ini yang disebut gadis bebal. Zhang Jian, Liu Wei, dan yang lainnya juga tercengang. Seorang pesuruh sebenarnya berbicara tentang hukum termodinamika. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah mereka juga tidak dapat memahaminya. Ini benar-benar menantang surga. Mereka berdua punya hidung dan 2 mata yang sama, jadi mengapa dia begitu menonjol? Bisakah kamu bicara lebih pelan?
Mungkin aku bisa mengerti. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Lin Yi. Pada levelmu, kamu tidak akan bisa mengerti bahkan jika aku mengatakannya 100 kali. Bab 184. Tesis Lin Yi akan dikritik. Jangan katakan itu. Zhao Weiran merasa malu. Baiklah, kamu bisa pergi ke samping. Aku akan membantumu menulis tesismu. Kamu akan membantuku menuliskannya. Zhao Weiran menatapnya dengan mata indahnya. Pemandangan di depan matanya membuatnya merasa sedikit ajaib. Dia memesan itu karena dia ingin agar dia membantunya menulis. Dia tidak menyangka dia adalah dewa yang tersembunyi. Dia tidak hanya tampan, tapi juga jago fisika. Kenapa dia harus mengurus tugas? Jika kamu tidak percaya padaku, tulis saja sendiri. Tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu, kata Zhao Weiran. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Apakah kamu tahu cara mengipasi? Kipas. Dengan kipas. Zhao Weiran sudah menjadi murid yang buruk, dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Lin Yi. Apakah kamu tahu cara mengipasi dengan mulutmu? Tidak, aku tidak. Kalau begitu, sudah. Pergilah ke samping dan kipas angin. Mungkin aku bisa lebih cepat. Lin Yi menarik keyboard, membuka pengolah kata, dan mulai mengetik tesis. Suara gemeretak terdengar saat jari-jari Lin Yi berterbangan di udara. Beberapa saat kemudian, deretan kata dan rumus rumit muncul di layar komputer. Zhao Weiran merasa takjub. Mungkinkah ini yang disebut master di antara orang-orang? Setelah sekitar 2 jam, makalah 10.000 kata berhasil diselesaikan. Sudah selesai. Berikan ini pada gurumu. Tidak akan ada masalah, kata Lin Yi. Benarkah? Apa kau yakin tidak akan ada masalah? Mata Zhao Weiran terbelalak lebar. Jika gurumu mengatakan ada masalah dengan kertas ini, itu berarti standarnya tidak begitu bagus. Zhao Weiran agak bingung. Pria tampan ini tampak berbeda dari yang lain. Dia sangat pandai dalam hal karakter dan pembelajaran. Omong kosong. Teriakan tiba-tiba Zhang Jian mengejutkan Zhao Weiran. Kenapa teriak-teriak? Ini kelas. Weiran, aku hanya ingin mengingatkanmu agar jangan biarkan dia membodohimu, kata Zhang Jian. Dia membantuku menulis tesisku. Bagaimana mungkin itu tipuan? Saya menduga dia dengan bodohnya menulis tesis ini, dan sekarang dia mengintimidasi Anda dengan berpikir Anda tidak memahaminya. Zhao Weiran tidak menjawab. Apakah ini karena dia murid yang nakal? Zhang Jian menatap Lin Yi dengan dingin dengan tatapan dingin di matanya. Kamu sudah dewasa. Orang macam apa kamu yang menindas Weiran hanya karena dia tidak mengerti soal ujian? Kamu satu-satunya yang bisa membodohi orang selevel ini. Zhao Weiran, apakah kalian berdua datang ke sini hanya untuk mempersulitku? Aku tahu aku murid yang nakal, tapi aku tidak butuh kau untuk mengingatkanku. Zhao Weiran berbalik dan menatap Liu Wei. Wei, apa pendapatmu tentang tesis ini? Aku juga pelajar yang buruk, rasanya seperti buku dari surga. Hehehe. Zhang Jian mencibir, Weiran, sebenarnya, kamu tidak perlu bertanya padanya, ketika dia menulis tesis ini, aku sudah membacanya, sebagai penerima beasiswa fisika terapan, kukatakan padamu bahwa isi tesis ini benar-benar omong kosong, kalau kamu berani melaporkannya kepada Guru Peng, dia pasti akan memarahimu sampai mati. Weiran, aku rasa kau harus lebih berhati-hati, kata Liu Wei lembut. Meskipun dia sangat tampan, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang pesuruh. Apakah dia bisa diandalkan atau tidak, masih bisa diperdebatkan. Zhao Weiran sedikit tidak senang. Bahkan kamu berpikir begitu. Tenanglah, jangan tertipu oleh penampilannya, kata Liu Wei. Coba pikirkan, dia sangat tampan. Kalau dia berbakat, dia tidak akan pergi menjalankan tugas. Sekalipun dia mengendarai mobil mewah perusahaan, dia tetaplah seorang pesuruh. Menurutmu, apakah mempercayainya masuk akal? Konon, 3 orang menciptakan seekor harimau. Perkataan ketiga orang itu membuat Zhao Weiran sedikit ragu. Inilah tragedi menjadi mahasiswa yang buruk. Seandainya dia belajar lebih giat, dia pasti bisa memahami tesisnya sendiri, dan tidak akan setidak yakin sekarang. Dengan nilaimu, wajar saja jika kamu punya keraguan seperti itu, kata Lin Yi. Karena tesis ini akan memengaruhi kelulusanmu atau tidak, kamu bisa melihatnya dan melihat seperti apa evaluasinya. Ya, gurunya masih di kantornya. Kamu bisa mencarinya. Weiran, pikirkan baik-baik. Profesor Peng punya temperamen yang sangat buruk. Kalau kamu menunjukkan tesis sampah seperti ini, kamu akan dimarahi. Zhao Weiran sedikit bimbang. Profesor Peng adalah profesor paling senior di sekolah, tetapi temperamennya terkenal buruk. Dia tidak akan menghindari memarahinya hanya karena dia seorang gadis. Baiklah, kalian tidak perlu bicara lagi. Aku sudah memutuskan untuk mencobanya, kata Zhao Weiran setelah berpikir beberapa detik. Liu Wei menghela napas. Dia terlalu keras kepala. Melihat Weiran telah mengambil keputusan, Zhang Jian melirik Lin Yi. Nak, aku peringatkan kau.
Kalau Weiran dimarahi Profesor Peng, kau mungkin tidak akan bisa keluar dari sekolah. Lin Yi menepuk bahu Zhang Jian dengan sungguh-sungguh. Kita harus tetap rendah hati, jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri nanti, ya. Heh, kemampuanmu tidak sehebat itu, tapi mulutmu kelas 1. Zhang Jian mendengus. Kalau kamu percaya diri, jangan pergi. Ayo kita pergi bersama. Aku akan membongkar rahasiamu saat itu juga. Lin Yi mengangkat bahu. Tentu saja, aku tidak peduli. Zhao Weiran menaruh makalah Lin Yi di USB, lalu mengambil tas dan cangkirnya keluar ruangan. Setelah meninggalkan kelas, rombongan pergi ke ruang 319, yang juga merupakan kantor guru. Dang 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 dang. Zhao Weiran mengetuk pintu kantor dengan gugup. Setelah mendapat izin, ia membuka pintu dan masuk. Kantor itu sangat luas, sekitar 100 meter persegi. Ada 10 meja di dalamnya, tetapi hanya 6 kursi yang terisi. Orang-orang di kantor itu semuanya tua, dan yang termuda sudah berusia 40-an. Para guru muda di universitas akan berkumpul di kantor lain karena mereka tidak memiliki cukup pengalaman. Di sisi lain, orang yang menduduki jabatan dengan jabatan terendah di kantor ini adalah seorang profesor madya. Guru Peng, tesis saya sudah selesai, saya ingin menunjukkannya kepada Anda. Mendengar kata-kata Zhao Weiran, seorang pria tua yang duduk di kursi paling dalam mengenakan kacamatanya dan melirik Zhao Weiran dan Liu Wei. Jam berapa sekarang? Kamu baru saja membawa tesismu ke sini. Kamu masih mau lulus? Zhao Weiran dan Liu Wei sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan tidak berani berbicara. Melihat guru iblis yang terkenal di sekolah, Zhao Weiran juga merasa sedikit putus asa. Kalau benar-benar ada yang salah dengan tesisnya, dia mungkin akan dimarahi sampai mati. Zhang Jian dan Sun Ning bersorak gembira pada saat ini. Meskipun hasil akhirnya adalah Zhao Weiran akan dimarahi, ini akan memberi mereka alasan untuk memberi orang ini pelajaran. Guru Peng, maafkan saya. Saya juga ingin menyempurnakan tesis ini, jadi saya membuang-buang waktu, kata Zhao Weiran. Liu Wei dipenuhi keringat dingin dan mendesah dalam hatinya. Sayangku, si cantik Zhao, bukankah kau sedang mendorong dirimu sendiri ke dalam lubang api dengan mengatakan ini? Sempurna. Kalau Profesor Peng lihat tesismu penuh kekurangan, dia pasti bakal memarahimu lebih keras lagi. Nymphomania ini, aku sungguh mengaguminya. Baiklah, kalau kamu punya pikiran seperti itu, aku bisa mengerti. Tunjukkan tesismu. Zhao Weiran dengan gugup mengeluarkan USB dan memasukkannya ke komputer Peng Xifeng. Peng Xifeng membuka tesis Zhao Weiran dengan malas, ingin melihat seperti apa tesis yang sempurna ini. Awalnya, ekspresinya sangat tenang. Namun, setelah beberapa detik, mata tuanya yang linglung tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Kamu yang menulis makalah ini. Bab 185. Bagaimana kalau berdiskusi? It dengan gugup. Weiran, omong kosong apa yang kau ucapkan? Melihat ekspresi Peng Xifeng yang tidak tepat, Liu Wei mencoba membujuknya, kamu tidak punya rencana cadangan. Apa yang salah? Tidakkah kau lihat ekspresi Profesor Peng itu salah? Jelas sekali dia melihat masalahnya. Kau bilang kau sendiri yang menulis tesis ini, yang sama saja dengan menyalahkan dirimu sendiri. Kurasa kau tidak ingin lulus. Tidak mungkin seburuk itu. Bagaimana mungkin tidak seburuk itu? Tanya Liu Wei, apa kau tidak tahu karakter Profesor Peng? Siapa saja yang pernah dia selamatkan di masa lalu. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa, kata Zhao Weiran dengan lesu. Kata-kata sudah terucap, jadi mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Mustahil. Mustahil bagimu untuk menulis tesis ini. Peng Xifeng mengangkat kacamatanya. Dengan kemampuanmu, kau tidak mungkin menulis tesis seperti itu. Apa maksudmu? Weiran bingung. Mungkinkah levelnya lebih rendah dari levelnya, jadi dia sudah ketahuan. Namun, dari apa yang dikatakannya, jelas bahwa dia jauh lebih baik daripadanya. Guru Peng, beginilah yang terjadi. Sebenarnya, makalah ini ditulis oleh Lin Yi ini, kata Zhang Jian. Dia yang menulisnya. Xifeng memandang Lin Yi dari atas ke bawah. Dia tidak terlihat seperti muridnya. Lin Yi mengangguk. Aku memberinya sedikit arahan, tapi dia menyelesaikan isinya sendiri. Haha, bisakah kamu berhenti berpura-pura sekarang? Guru Peng sudah tahu apa yang kamu lakukan, apa kamu tidak punya kesadaran diri? Kesadaran diri apa yang saya miliki? Bukankah Guru Peng bilang dengan level Weiran, dia tidak mungkin menulis tesis seperti itu? Maksudnya, levelmu terlalu jauh dari Weiran, dan tesismu penuh kekurangan. Bahkan tidak bisa dianggap tesis, kata Zhang Jian. Wajah Lin Yi menggelap. Ia marah sekaligus geli. Levelku terlalu jauh darinya. Dengan levelnya, apa ada level yang lebih rendah? Zhao Weiran ingin menangis, tetapi air matanya tak kunjung keluar. Meskipun ia murid yang buruk, ia tetap ingin harga dirinya dipertahankan. Guru Peng, jujur saja. Dia sama sekali bukan murid sekolah kita, tapi pesuruh.
Demi mendapat peringkat bintang 5, dia menipu Wei Ran dengan segala cara. Apa katamu? Dia cuma pesuruh. Bukan hanya Peng Xifeng yang kehilangan kesabaran setelah mengetahui identitas Lin Yi, begitu pula para profesor tua lainnya di kantor. Bagaimana mungkin seorang pesuruh menulis tesis? Apa yang salah dengan anak ini, Wei Ran? Apakah dia memfokuskan semua atributnya pada pesona saat dia lahir? Wei Ran, sebagai gurumu, aku harus menyampaikan beberapa patah kata kepadamu, kata seorang wanita tua berambut putih. Zhang Jian belajar dengan sangat baik. Bahkan jika kamu ingin mencari seseorang untuk membimbingmu dalam menulis tesis, kamu harus mencarinya. Apa salahnya kamu mencari pesuruh? Apa kamu tidak ingin lulus? Guru Wang, saya tahu saya salah. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak punya dasar. Paling-paling dia cuma lulusan SMP, tapi dia tanpa malu-malu membimbing mahasiswa menulis skripsi. Omong kosong. Cukup. Peng Xifeng membanting meja. Dengan status dan kedudukannya, suara ini memainkan peran yang menentukan. Tak seorang pun berani bersuara. Peng, Profesor Peng, kata Zhao Weiran dengan suara gemetar, kalau kau mau marah, langsung saja ke aku. Aku tahu aku salah. Kemarahan apa? Aku tak bisa cukup memujimu. Pujilah aku. Tesis ini ditulis dengan sangat baik, kata Peng Xifeng. Menurut teori, Maxwell Demon, rumus-rumus selanjutnya dan hubungan dialektikanya juga sempurna. Tesis ini sangat berharga. Saya jamin tidak banyak guru di sekolah kami yang mampu menulis tesis setingkat ini. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang yang hadir membeku di tempat seolah-olah mereka membatu. Mereka merasa berhalusinasi. Profesor Peng, Anda mengatakan bahwa ini adalah tesis tingkat tinggi, kata wanita tua itu. Benar sekali. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri. Tesisnya sangat tinggi, kata Peng Xifeng. Saya jamin, bahkan mahasiswa PhD dari Universitas Tsinghua dan Universitas Xi'an pun mungkin tidak akan mampu menulis tesis setingkat ini. Para profesor di kantor semuanya berkumpul di sekitar komputer dan membolak-balik tesis Zhao Weiran. Mereka terkejut saat melihatnya. Seruan. Suara-suara itu terus datang satu demi satu. Pantas saja Profesor Peng memujinya. Tesis ini sempurna. Bahkan saya mungkin tidak bisa menjelaskan hal ini dengan sempurna. Meskipun ini hanya eksplorasi mesin gerak abadi, ini tetap merupakan arah yang baik untuk dijalani, ini bisa digunakan dalam banyak aspek lainnya. Dengan kualitas makalah ini, bahkan dapat dikirim ke jurnal SCI. Mendengar komentar para profesor, otak Zhao Weiran menjadi agak kacau. Siapakah saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Saya baru saja meminta seorang pesuruh acak untuk membantu memasukkan makalah. Bagaimana saya bisa bertemu dewa akademis? Mungkinkah si bodoh legendaris itu punya keberuntungan bodoh? Zhang Jian dan Sun Ning juga tercengang. Apa latar belakang anak ini? Tesis yang ditulisnya tidak hanya mendapat pujian dari para profesor, tetapi juga memiliki kemampuan untuk masuk jurnal SCI. Anak muda, bisakah kau memberitahuku gelar apa yang kau miliki? Tanya Peng Xifeng sopan. Zonghai Science and Technology, gelar sarjana pemasaran. Sains dan teknologi, pemasaran. Peng Xifeng dan yang lainnya ketakutan. Seorang mahasiswa pemasaran benar-benar bisa menulis tesis setingkat ini. Tidak perlu berbohong padamu. Lin Yi mengangkat bahu. Jenius banget. Untuk bisa menulis tesis pada tingkat pendidikan seperti ini, saya pikir kamu seorang jenius yang sebanding dengan Maxwell sendiri. Menghadapi Lin Yi, Peng Xifeng tidak pelit memuji. Ini adalah pertama kalinya Zhao Weiran dan yang lainnya melihat guru iblis, Peng Xifeng, memuji seseorang seperti itu. Terima kasih, Profesor Peng, atas pujiannya. Saya hanya menulisnya dengan santai. Tidak sehebat yang Anda katakan. Wajah Zhang Jian gelap. Apakah kamu bersikap rendah hati, atau kamu bersikap keren? Anda menuliskannya begitu saja. Siapa sih yang bisa menulis makalah seperti itu dengan santai? Anak muda, kau terlalu rendah hati. Peng Xifeng menyerahkan kartu nama. Ini informasi kontakku. Kuharap kita bisa berkomunikasi lagi nanti. Baiklah. Lin Yi menerima kartu nama itu. Kalau tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Setelah Lin Yi pergi, Zhao Weiran dan yang lainnya mengikuti. Dia masih tidak bisa tenang. Adik, aku sudah menambahkanmu di WeChat. Bisakah kamu menerimanya? Tanya Zhao Weiran dengan malu. Kenapa kamu menambahkanku di WeChat? Apa kamu mau diskusi fisika denganku? Tentu, tapi aku bodoh. Aku hanya bisa membahas hal yang lebih sederhana denganmu. Bab 186. Dalang di balik proyek chip. Tentu. Weiran mengangguk. Aku sudah tahu tentang ini sejak SMP. Keren sekali. Dia sudah memahaminya sejak SMP. Kalau begitu, mari kita bahas saat ada kesempatan. Oke. Lin Yi melambaikan tangan dan pergi di bawah tatapan iri semua orang. Weiran, dia cuma tahu sedikit fisika. Apa gunanya?
Dia cuma pesuruh, kata Jian Zhang kesal. Memangnya kenapa kalau dia cuma pesuruh? Dia kan tampan. Kalian bahkan tidak berada di level yang sama. Asalkan dia tampan. Orang yang tampan biasanya tidak bisa diandalkan. Memangnya kenapa kalau dia tidak bisa diandalkan? Itu tidak penting. Zhang Jian. Lin Yi pergi dan segera menerima ulasan positif bintang 5 dari Zhao Weiran. Selain ulasan positif bintang 5, ada juga pesan dari sistem yang mengingatkannya bahwa skornya terlalu rendah dan dia perlu meningkatkan kualitas layanannya. Seberapa tinggi, keluh Lin Yi. Kebiasaan buruk pelanggan itu semua disebabkan oleh kalian. Lin Yi mengabaikan pemberitahuan sistem dan malah menelepon Zhang Song. Bos, ada apa? Sudah siang, kamu sudah makan. Saya sudah makan bersama pelanggan di sini. Bos, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Jangan khawatir, saya tidak akan mati kelaparan. Baiklah, saya tutup dulu. Oke. Karena mereka cukup jauh dari Hotel Peninsula, Lin Yi makan sebentar di pinggir jalan dan melanjutkan menerima pesanan. Pada saat yang sama, dia bergumam tentang kapan misi sistem berikutnya akan tiba. Anda memiliki pesanan baru, mohon periksa dengan teliti. Melihat isi pesanan, dia melihat bahwa dia diminta pergi ke gudang logistik di Jalan Zhongshuan untuk mengambil satu set barang. Tidak dikatakan apapun lagi. Lin Yi tidak langsung bergerak setelah menerima perintah. Biasanya, barang yang dikirim melalui perusahaan logistik adalah barang besar. Jika barangnya kecil, pengiriman ekspres bisa digunakan. Apakah ia mempunyai kemampuan untuk menyampaikannya adalah sebuah masalah. Setelah menelepon pelanggan, Lin Yi dengan sopan berkata, "Hai Lil Bro, aku pesuruh, boleh aku tanya, barang apa yang kamu mau aku ambil?" "Berhenti, berhenti, berhenti, kok bisa ngomong kayak gitu?" Suara perempuan tajam dengan aksen kental terdengar dari telepon. Kedengarannya sangat kejam. "Umurku 40-an, dan kau memanggilku kakak. Berapa umurmu? Apa kau tidak mencoba memanfaatkanku?" "Lin Yi. Bibi, jangan salah paham, adik kecil itu cuma nama panggilan. Nggak ada arti lain. Ada apa denganmu, anak muda? Apa aku setua itu? Kau tahu seperti apa penampilanku? Percayalah, aku sangat menjaga diriku sendiri. Penampilanku seperti berusia 20-an. Apa hakmu memanggilku Bibi? Apa-apaan ini? Nona, saya ingin bertanya, apa yang Anda minta saya ambil?" Lin Yi berkata tanpa berkata-kata. "Rak buku. Alamatnya sudah saya tulis di keterangan. Kamu bisa menemukannya di gudang logistik," kata wanita di telepon. "Cepat bawakan ke saya. Rak bukunya terlalu besar. Aku tidak sanggup. Sebaiknya kau sewa truk. Aku tidak bisa melakukannya. Maksudmu itu di luar kemampuanmu. Bukankah sloganmu mengatakan kamu bisa membantu pelanggan menyelesaikan masalah apapun dalam hidup? Kenapa kamu bahkan tidak bisa membawa rak buku?" Wanita di telepon itu tidak mau berkompromi dan berkata, "Rak bukuku juga tidak sebesar itu. Beratnya hanya sekitar 45 kg, kenapa kau tidak bisa membawanya? Ada apa? Apa kau tidak mau mendengarkanku? Sudah kubilang, barang besar di luar kemampuanku. Sebaiknya kau sewa truk saja. Apa kau tidak mengerti? Sewa truk setidaknya $200. Apa kau pikir semua uangku berasal dari angin? Baiklah, jangan bahas itu lagi. Kamu bisa cari orang lain untuk mengambil pekerjaan itu." Lin Yi tidak membuang waktu lagi. Ia menutup telepon dan memblokir nomor tersebut. Apa-apaan ini? Ada banyak sekali orang idiot di dunia ini. Dering, dering, dering. Pada saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata dari Sun Fuyu. Dia telah memberi mereka misi beberapa hari yang lalu, dan kemungkinan besar misi itu terkait dengan proyek. "Tuan Lin, ada sesuatu yang terjadi pada mesin litografi." Lin Yi mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" "Setelah Anda pergi kemarin, kami menghubungi ASML dari Belanda dan ingin memesan 2 mesin fotolitografi tercanggih. Kami menandatangani kontrak dan membayar uang muka, tetapi manajer penjualan ASML menelepon saya pagi ini dan mengatakan bahwa lembaga penelitian kami bermasalah dengan kredit internasional. Ia menolak pesanan kami dan bahkan mengembalikan uang muka beserta sejumlah kompensasi. Apakah ada masalah dengan kredit internasional kita?" Lin Yi menyipitkan matanya, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. "Apa yang terjadi setelah itu? Apakah Anda melakukan negosiasi tambahan dengan mereka?" "Saya sudah melakukannya, tapi apapun yang saya katakan, mereka tetap menolak tawaran kami dengan alasan kredit internasional," kata Sun Fuyu dengan marah. "Kurasa ada yang berniat jahat secara diam-diam, mencoba menyabotase rencana pembelian kita kali ini." Lin Yi mengusap dagunya. Tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu selain Sisko. Sun Fuyu terdiam beberapa detik. "Awalnya saya juga berpikir begitu, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang Sisko, saya rasa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ASML. Mereka mungkin tidak punya kemampuan itu, tapi orang lain mungkin punya," kata Lin Yi.
Tuan Lin, apakah Anda mengatakan ada orang lain yang terlibat? Benar sekali, kata Lin Yi. Seperti yang Anda katakan, Cisco tidak mampu melakukan hal seperti ini jika ini adalah pertarungan satu lawan satu. Ini seperti rumah yang tertimpa badai. Jika Cisco bekerja sama dengan lembaga R&D lain, kami juga akan terpukul berat, ujar Sun Fuyu cemas. Kalau memang begitu, sebenarnya tidak terlalu parah. Tidak akan terlalu serius. Tuan Lin, apakah menurut Anda ada kemungkinan lain? Lin Yi mengangguk, kalau Cisco bekerja sama dengan organisasi R&D lain, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau Cisco punya modal lebih besar, segalanya tidak akan mudah. Perang pun tidak akan mudah kalau kita bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Aku mengerti maksudmu, kata Sun Fuyu. Apakah Anda mengatakan bahwa kemungkinan besar modal di balik Cisco memengaruhi keputusan ASML, dan itulah mengapa hal ini terjadi? Benar sekali, kata Lin Yi setelah beberapa detik terdiam. Kita kesampingkan dulu masalah fotolitografi. Aku akan mampir ke rumahmu kalau ada waktu. Selama waktu ini, kamu akan bekerja sama dengan Lu Ying untuk mengembangkan sistem baru. Dimengerti, Tuan Lin. Setelah menutup telepon, Lin Yi duduk diam di dalam mobil. Ia tak pernah menyangka akan dihalangi membeli mesin fotolitografi. Ia masih butuh waktu untuk memikirkan cara mengatasinya. Lin Yi menarik napas dalam-dalam, senyum yang hampir tak terlihat perlahan terbentuk di wajahnya. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang menyadari kegunaan chip semikonduktor. Dia telah mengungkap rahasia gelap di balik teknologi ini. Bab 187. Tata letak Lin Yi. Sejak ia menulis program chip generasi kedua, Lin Yi tidak pernah memikirkan Cisco. Namun, mereka telah mencuri patennya, dan dia masih harus membalas dendam atas itu. Dia bahkan belum bergerak, dan mereka sudah mencoba menjebaknya. Aku masih belum tahu siapa dalam semua ini, tapi aku akan mulai dengan kalian dulu. Lin Yi meregangkan badan dengan malas memikirkan hal itu, bersiap untuk bekerja. Dia harus melihat apa misi sistem itu terlebih dahulu. Dengung, dengung, dengung. Ponselnya bergetar. Ia melihat dua pesan masuk dari sistem. Salah satunya adalah ulasan yang buruk. Hal ini sesuai dengan harapan Lin Yi. Dia baru saja memarahi wanita itu lewat telepon. Dia mungkin tidak membatalkan pesanan, tetapi memilih untuk menyelesaikan pesanan dan memberinya ulasan buruk. Namun, pesan lain mengejutkan Lin Yi. Kepada reader yang terhormat, tingkat ulasan buruk Anda telah mencapai 47,49% pada pukul 15:09 hari ini. Karena kinerja Anda baru-baru ini, kami akan menangguhkan sementara kualifikasi pengiriman Anda. Silakan datang ke Linyin Avenue 198 sebelum pukul 9 besok untuk pelatihan bisnis. Anda hanya dapat melanjutkan pekerjaan Anda setelah lulus penilaian. Sial. Sejak kapan ada proses seperti ini? Lin Yi masih menunggu untuk menyelesaikan misinya, tetapi dia terhenti pada saat kritis ini. Adegan ini membuat Lin Yi merasakan deja vu. Dia pernah dihentikan sebelumnya karena ulasan buruk saat menggunakan Didi. Namun kali ini, situasinya tampak lebih baik. Dia bisa kembali bekerja setelah pelatihan ulang, jadi itu bukan masalah besar. Karena dia tidak bisa menerima perintah sekarang, dia hanya bisa mengurus beberapa hal lainnya. Dering, dering, dering. Bos, aku sudah selesai. Kamu di mana? Kamu sibuk? Tidak, aku akan menjemputmu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Saya akan naik taksi ke rumahmu. Baiklah, sampai jumpa di pintu. Lin Yi berkendara kembali ke pavilion Jiushu setengah jam kemudian. Ia menunggu sebentar sebelum melihat Zhang Song datang. Bos, ada apa? Tanya Zhang Song cepat. Kalau ada yang bisa kubantu, aku akan membantu. Bukan masalah besar. Kita bicarakan nanti saat kita masuk. Keduanya memasuki rumah dan Lin Yi membuat sepoci teh. Apa yang kamu bicarakan saat bertemu dengannya hari ini? Tanya Lin Yi. Saya sudah bicara soal terminal semikonduktor. Saya sudah mempelajari rencana pengirimannya, dan kalau sudah waktunya, saya bisa melakukan pembayaran, kata Zhang Song. Lin Yi menyesap tehnya dan bertanya setelah beberapa detik terdiam. Apa maksudmu dengan, waktunya tepat? Bukan aku yang mengatakan itu, jawab Zhang Song. Mereka bilang kita bisa menandatangani kontrak dulu, tapi kita belum bisa mengirimkan produknya. Kita harus menunggu sebentar. Kenapa begitu? Apa kata mereka? Saya benar-benar tidak yakin, kata Zhang Song. Saya bertanya kepada bos kami tentang hal itu, tetapi dia juga tidak tahu apa artinya. Bibir Lin Yi melengkung. Ia bisa menebak maksud Cisco dari kata-kata Zhang Song. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, rencana mereka seharusnya sama dengan rencananya. Sekarang setelah Cisco memiliki paten program versi 1.0, mereka ingin menyergapnya jika dia berbicara. Ketika mereka merilis program 1.0, mereka akan dituduh melakukan plagiarisme. Jika mereka melepaskannya sekarang, penyergapan itu tidak akan ada artinya. Saat ini mereka ingin menunggu untuk melihat kemajuan.
Begitu program Longsin 1.0 dirilis, maka waktunya telah tepat. Seberapa besar pesanan yang kamu tanda tangani? Tanya Lin Yi. 130 juta. Hanya 130 juta, tanya Lin Yi, bukankah kamu selalu membanggakan perusahaanmu? Kenapa kamu hanya menandatangani kontrak senilai 130 juta? Bos, mudah sekali bagimu untuk mengatakannya, keluh Zhang Song. Kamu menghabiskan miliaran untuk sebuah villa. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? 130 juta bukanlah jumlah yang kecil. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Sepertinya memang begitu. Sebenarnya modal yang kami siapkan sekitar 250 juta, tapi Cisco tidak punya cukup pasokan untuk memenuhi pesanan kami, jadi kami hanya bisa membelinya dalam 2 batch. Jawaban Zhang Song berada di luar dugaan Lin Yi, tetapi dia memikirkannya baik-baik dan merasa itu wajar saja. Cisco baru saja mengembangkan program chip 1.0, dan ada bug dalam program tersebut yang perlu diperbaiki, jadi tentu saja mereka tidak memiliki banyak unit untuk dipasok. Mendapatkan pesanan sebanyak 130 juta sekaligus sudah cukup bagus. Apakah mereka mengatakan kapan pesanan kedua akan dikirim? Tanya Lin Yi. Zhang Song berpikir sejenak. Mereka tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi saya dengar dari Yan Hongyu bahwa pesanan gelombang kedua baru akan dirilis setidaknya dalam 3 bulan. 3 bulan. Bergumam pada dirinya sendiri, bibir Lin Yi melengkung ke atas. 3 bulan adalah waktu yang cukup baginya untuk melakukan yang terbaik. Apalagi yang kamu rencanakan untuk besok? Saya sudah membahas semua hal penting hari ini. Tinggal detailnya saja. Saya rasa saya akan selesai besok. Baiklah kalau begitu. Pekerjaan itu penting. Aku akan mengajakmu berkeliling Zonghai selama beberapa hari setelah semuanya selesai, kata Lin Yi. Hehe, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara denganmu. Lin Yi melihat arlojinya. Sudah jam 4. Kamu lapar? Aku tidak lapar. Aku makan terlalu banyak tadi siang, tapi perutku masih kenyang. Kalau begitu kamu bisa tinggal di rumah untuk saat ini. Aku ada urusan di luar, kata Lin Yi. Ada komputer dan konsol game di ruang kerja. Kamu bisa merasa seperti di rumah sendiri kalau mau main. Kunci mobil ada di laci. Kamu juga bisa bawa mobil apapun yang kamu mau. Mobilmu terlalu bagus. Aku benar-benar tidak terbiasa mengendarainya. Persetan denganmu, Lin Yi mengumpat, yang di garasi itu semua peralatan kelas dewa. Kalau kau berhenti di bar manapun, seseorang akan berinisiatif masuk ke mobilmu. Aku memberimu kesempatan sekarang, tapi kau ini tidak berguna. Sungguh buang-buang waktu, kata Zhang Song. Apa aku terlihat ingin menghabiskan waktu memakai obat nyamuk sebelum keluar? Lagi pula, aku melihat Xbox dan PS3 di ruang kerjamu kemarin, dan aku sudah lama ingin memainkannya. Lin Yi. Tidak ada. Kamu tidak akan pernah bisa berhasil seumur hidupmu. Asalkan aku merasa puas. Zhang Song pergi ke lemari es, mengambil sebotol soda, dan masuk ke ruang belajar dengan penuh semangat. Lin Yi menelepon He Yuan sebelum dia pergi. Bos Lin, kamu ingin bertemu denganku. Kamu ada di mana? Aku dan Kakaki ada di kantor, kata He Yuan terengah-engah. Perabotan kantor baru saja dikirim pagi ini. Kami berdua baru saja menyelesaikan pekerjaan, jadi kami bisa membahas rekrutmen besok. Tentu, kalian berdua tunggu aku di kantor. Aku akan ke sana sekarang. Presiden Lin, apakah Anda yakin ingin mengundang saudara Qi? Tanya He Yuan. Menurut alur normal, bos harusnya mengajak karyawan perempuan keluar sendirian. Membawa pria lain akan jadi penghalang. Bab 188. Sepertinya kau telah membesarkanku. Tidak apa-apa, aku pasti akan mengajakmu keluar secara pribadi nanti. Aku akan memberimu kesempatan untuk memakai sutra hitam dan rok pendek, kata Lin Yi sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda, Direktur Lin. Lin Yi melaju ke kantor setelah menutup telepon. Dia mendapati Yuan dan Qi Xianzhao sedang duduk di kantor mereka yang baru direnovasi. Direktur Lin, Anda membelikan kami makanan lezat. He Yuan menerima kopi dan makanan penutup yang dibawa Lin Yi. Lin, apakah kamu punya misi untuk kami? Tanya Qi Xianzhao. Ya, dan itu misi yang sulit, kata Lin Yi. Cisco Semiconductor Co., pernahkah Anda mendengarnya? Qi Xianzhao jelas tidak akrab dengan perusahaan dalam negeri. Saya pernah mendengarnya sedikit, tapi saya tidak tahu banyak tentangnya. Sepertinya perusahaan itu spesialis chip semikonduktor. Spesialisasinya di jaringan nirkabel, jaringan tetap, media digital, dan bisnis chip lainnya. Selebihnya, saya tidak terlalu yakin. Cukup. Aku butuh kalian berdua untuk membantuku mengadakan pertunjukan. Pertunjukan apa? Tanya He Yuan penasaran. Berpura-puralah menjadi pelanggan dan bantu saya bernegosiasi dengan Cisco. Saya butuh chip senilai $1 miliar. CEO Lin, tunggu, kata He Yuan. Saya bisa mengerti negosiasi kesepakatan, tapi kenapa kamu harus berpura-pura? Karena aku tidak benar-benar membeli barang-barang mereka.
Aku hanya ingin bersikap seolah-olah aku membelinya. Keduanya meluruskan raut wajah. Mereka merasa ini tidak mudah. Rasanya seperti permainan antar kapitalis. Bos Lin, apakah perusahaan bernama Cisco ini menyinggung Anda? Lebih dari itu, mereka hampir mengejekku. Kalau begitu, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku sudah membuat rencana spesifiknya. Tergantung kemampuan aktingmu. Jangan khawatir. Aku pernah dianugerahi gelar aktris terbaik di angkatanku. Kemampuan aktingku jelas bukan masalah. Lin Yi tersenyum. Kalau begitu aku lega. Tapi identitas apa yang kita pakai? Kita tidak bisa memakai identitas Ling Yun, kan? Itu akan mengungkap kita. Itu tidak akan terjadi. Aku akan mengatur identitas baru untuk kalian berdua, dan rencananya akan sangat aman. Lin, aku rasa ini tidak akan berhasil. Qi Xianzhao mengajukan pertanyaannya. Proyek senilai 1 miliar tidak bisa dianggap kecil. Kalau kita bicara proyek sebesar itu, pihak lain pasti akan menilai kualifikasi dan reputasi perusahaan kita. Kalaupun mereka berani tampil dengan identitas Ling Yun Group, saya khawatir itu mustahil. Benar, benar. Kata-kata saudara kita telah mengingatkanku, kata He Yuan. Kalau kamu asal pilih perusahaan, aku khawatir kamu juga akan ketahuan. Kamu harus hati-hati soal ini. Didi seharusnya baik-baik saja, kan? He Yuan dan Qi Xianzhao saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Lin, identitas yang akan kamu atur untuk kita adalah seorang eksekutif Didi. Lin Yi mengangguk. Dengan ukuran dan reputasi Didi di negara ini, pertemuan untuk bernegosiasi saja sudah lebih dari cukup bagimu. Dengan ukuran Didi, tentu saja itu sudah cukup, tapi mengapa mereka mau bekerja sama dengan kita, tanya He Yuan. Ketika mereka menelepon Didi, identitas kami akan terungkap. Saya punya 20% saham Didi. Kira-kira saya bisa memalsukan identitas dua eksekutif seniornya, ya. Puff. Ekspresi wajah He Yuan dilebih-lebihkan, dan dia hampir menyemburkan kopi di cangkirnya. Anda pemegang saham Didi. Seberapa kuatkah bosnya? Dia benar-benar punya saham di Didi. Bosnya keterlaluan. Apa masalahnya? Tanya Lin Yi. Di masa depan, Didi akan menjadi bagian penting dari pusat data kami. Membeli mereka akan membantu kami mencapai tujuan strategis saya. He Yuan memegang dagunya dan berkata dengan rasa kasihan pada dirinya sendiri, aku sungguh berharap kau membesarkanku. Baiklah, jangan main-main, kata Lin Yi sambil tersenyum. Nanti aku akan menelepon Tian Yan dari Didi dan memintanya untuk mengurus ini. Aku juga akan mengunggah pernyataan di situs web resmi dan meminta Pak Tua Qi untuk berbicara dengannya. Kamu akan menjadi sekretarisnya. Baiklah. He Yuan setuju. Identitas saya saat ini masih CFO Meituan, jadi identitas asli saya harus dirahasiakan. Jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkannya. Lakukan saja tanpa rasa takut. Lin Yi menatap He Yuan. Sebaliknya, kamu keluar saja dari pekerjaanmu di Meituan sesegera mungkin. Tidak perlu berlarut-larut. He Yuan tersenyum pada Lin Yi. Direktur Lin, sebenarnya kita berdua pekerja. Tidak masalah bagi kita untuk bertindak sebagai pemimpin tingkat tinggi, tapi kurasa kayanku tidak cukup baik untuk persona itu. Katakan saja jika ada yang ingin kau katakan. Aku tidak meminta terlalu banyak. He Yuan membusungkan dadanya. Aku cuma mau pinjam Koenigseggmu buat jalan-jalan. Aku belum pernah naik mobil sebagus ini sebelumnya. Manajer senior yang mengendarai Koenigsegg. Mereka semua pamer. Lalu kenapa kamu membeli Koenigsegg? Saya membelinya untuk dipamerkan. He Yuan. Qi Xianzhao. Bos barunya benar-benar seorang pemberontak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak pantas bagiku mengendarai Cayenne-ku, kata He Yuan. Kalau tidak ada pilihan lain, kita harus mengendarai Maserati milik kakak senior. Tidak perlu. Aku punya Phantom. Kalian bisa mengendarainya. Hehe, Phantom juga oke. Mobil mewah itu harganya lebih dari 9 juta. Kamu benar-benar tahu caranya bersikap keren. Phantom juga bagus. Kamu hampir sehebat Jianlin. Lin Yi mengeluarkan kunci cadangannya dan menyerahkannya kepada He Yuan. Ini kunci cadangan saya. Kalian bisa pergi ke bengkel untuk mengambil mobil. Nanti saya akan siapkan sopir untuk kalian. Pasti sempurna. Lin, kamu tinggal di mana? Paviliun Jiushu. Tidak mungkin. Paviliun Jiushu adalah properti mewah nomor 1 di Zonghai. Setiap unitnya bernilai lebih dari 1 miliar, seru He Yuan. Itu cuma rumah yang nilainya lebih dari 1 miliar. Apa perlu dibuat-buat? Bos, kamu bahkan lebih jago sok keren. Rumah itu cuma bernilai lebih dari 1 miliar. Apakah ini masih disebut bersikap keren? Jika ini tidak terlihat keren, lalu apa? Saya membeli ke-9 unit itu. He Yuan. Dia terdiam. Lin, kurasa kita tidak berasal dari dunia yang sama. Kita akhiri saja hari ini dan renungkan ini sejenak. Kenapa kita pergi?
Ada hal yang lebih penting yang belum kita bicarakan. Apa itu? Tanya keduanya penasaran. Kitua lebih stabil dan memiliki aura seorang pemimpin, tetapi kemampuan aktingnya mungkin agak buruk. Aku harus mengajarinya serangkaian teknik berpura-pura, kalau tidak, kau tidak akan bisa menipu orang-orang Cisco, komentar Lin Yi. Selain itu, aku harus menyiapkan persona untuk kalian berdua. Dengan begitu, semuanya akan lebih sempurna. Lin, aku mungkin agak kurang mahir dalam hal ini. Aku khawatir aku tidak akan bisa mempelajarinya dengan baik, kata Qixian Zhao, bingung harus tertawa atau menangis. Sekarang hanya ada kami bertiga di perusahaan, dan tidak ada proyek besar yang sedang berjalan. Ini akan menjadi penilaian kinerja Anda, dan akan dihitung sebagai bagian dari KPI Anda, kata Lin Yi. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, Anda akan rugi. Jangan lupakan ini. Oke. Pada jam berikutnya, Lin Yi mengajarkan banyak trik dan teknik sok pada anak didik barunya, dan Qixian Zhao tercengang. Pantas saja Lin bisa menjadi bos. Kalau dia keluar untuk menarik investor, dia pasti bisa menipu mereka. Setelah memberikan perintah, Lin Yi kembali ke paviliun Jiushu. Ia mendapati Zhang Song sedang menikmati minuman bersoda. Kemudian, Lin Yi mengadakan pesta barbecue dan mengobrol hingga tengah malam sebelum ia kembali tidur dalam keadaan linglung. Keesokan paginya, Zhang Song bangun pagi-pagi karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Lin Yi juga tidak tidur karena terlalu banyak ulasan buruk dan harus pergi latihan hari ini. Dia masih punya 2 tugas yang harus diselesaikan. Dia tidak bisa mematikan dirinya sendiri. Meituan dan Didi memiliki model operasi yang sedikit berbeda. Kantor pusat Didi berada di kota Yang, dan beroperasi sebagai perusahaan multilokasi. Meituan, di sisi lain, telah mendirikan cabang di Zhonghai, dan kantor pusatnya berada di Yanjing. Pusat Yanjing bertanggung jawab atas wilayah timur, dan cabang Zhonghai bertanggung jawab atas bisnis di selatan. Tidak ada tumpang tindih di antara keduanya. Lin Yi memarkir mobilnya dan berjalan menuju gedung Meituan. Selama proses ini, Lin Yi memperhatikan banyak orang seperti dirinya yang berjalan masuk ke gedung satu demi satu. Ada yang pesuruh, ada pula yang mengantar barang. Seperti yang diduga, orang-orang ini mirip dengannya. Mereka mungkin berada di sini untuk pelatihan karena mereka menerima banyak ulasan buruk. Namun, dialah satu-satunya yang agak mandiri. Semua orang mengenakan seragam Meituan, tetapi dia tidak. Ketika dia sampai di gedung itu, Lin Yi melihat ada sekitar 30 orang yang menunggu di sana. Hei, 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 minggir. Seorang resepsionis wanita berdiri dan menunjuk ke arah orang-orang yang hadir. Sofa ini bukan untuk kalian duduki. Kalian harus tahu tempat kalian. Sofanya ada di sini, jadi bukannya untuk duduk, tanya seorang pria parubaya berkulit sawo matang. Kita semua karyawan Meituan. Kenapa kita tidak boleh duduk di sana? Jangan main-main. Kalian cuma orang luar. Siapa bilang kalian karyawan Meituan? Tanya resepsionis perempuan itu. Orang-orang seperti saya yang punya lencana adalah karyawan resmi Meituan. Siapa Anda? Anda belum tahu identitas Anda. Sombong banget, kata pria parubaya itu. Kamu cuma resepsionis yang jaga. Beraninya kamu meremehkan orang lain. Siapa yang kau panggil penjaga di meja resepsionis? Petugas resepsionis wanita itu sangat marah. Ia keluar dari meja resepsionis dengan sepatu hak tingginya dan menunjuk hidung pria parubaya itu. Aku tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu marah-marah? Melihat resepsionis wanita itu marah, pria parubaya itu menjadi sedikit malu dan merendahkan suaranya. Setelah sekian lama menjadi pengendara, ia pun tahu bahwa statusnya memang lebih rendah dibanding yang lain. Sudah kubilang, jaga sikap kalian. Kalau tidak mau, pergi saja. Banyak orang yang mengincar pekerjaan ini, kata resepsionis itu dengan nada meremehkan. Beraninya kau bertindak begitu kejam di sini. Kau tidak tahu tempat macam apa ini. Gadis cantik, jangan banyak bicara. Kamu harus memaafkan dan melupakan. Lin Yi tidak tahan lagi, jadi dia berdiri dan mengatakan sesuatu yang baik. Resepsionis itu berhenti bicara ketika melihat Lin Yi. Adik laki-laki ini sangat tampan. Apalagi dia memakai tanda nama, jelas dia orang kaya. Dia terlalu pemarah dan itu sangat memalukan. Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Resepsionis itu meminta maaf. Kamu terlihat seperti hendak memakan seseorang, dan kamu bilang kamu tidak bermaksud begitu. Lin Yi terdiam. Dia benar-benar pandai berbohong. Saya akan minta maaf kepada mereka sekarang. Semoga saya tidak memengaruhi kesan Anda terhadap perusahaan kami. Lin Yi tersenyum. Apakah dia salah paham tentang identitasnya? Bab 189. Jika dunia aman, siapa yang akan hidup dalam pengasingan? Baiklah, kalau kamu tahu kesalahanmu, perbaiki saja. Ini juga kualitas yang langka. Resepsionis wanita itu tidak ragu-ragu dan menenangkan emosinya. Saya minta maaf atas apa yang baru saja terjadi.
Orang-orang yang datang melatih para peserta ujian semuanya memiliki ekspresi yang tidak ramah. Orang ini benar-benar sombong. Dia selalu membuat keributan besar di depan kita. Setiap kali dia melihat orang kaya, dia selalu merendahkan diri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tampan dan kaya. Bahkan kentutnya pun harum. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Wanita-wanita ini seperti anjing pengemis. Akhirnya aku melihat wajahnya dengan jelas. Aku nggak akan pernah suka lagi sama cewek-cewek cantik di Douyin. Mereka kelihatan kayak dewi, tapi diam-diam mereka mainan orang kaya. Sementara para pengendara berbisik-bisik, seorang wanita berseragam berjalan mendekat dari tidak jauh. Lin Yi melirik lencana di seragamnya. Namanya Duan Ping, asisten administrasi di Departemen Operasional. Pelankan suara kalian, perintah Duan Ping. Tempat ini tidak berisik. Aura Duan Ping bahkan lebih kuat daripada aura resepsionis wanita itu. Para penunggang kuda itu begitu ketakutan hingga mereka tidak berani berbicara. Kalian semua di sini untuk penilaian pelatihan, kan? Ayo naik ke atas bersamaku. Kerumunan itu tidak mengatakan apa-apa saat mereka mengikuti langkah Duan Ping menuju lift. Hei, Tuan, jangan ikut mereka. Mereka pengendara yang datang ke sini untuk latihan, kata resepsionis perempuan itu. Katakan saja, Anda dari mana? Saya seorang pengendara dari Meituan dan saya di sini untuk berlatih. Apa katamu, kamu seorang pengendara? Tepatnya, saya seorang pesuruh. Puff. Pengendara lain tertawa ketika mereka mengetahui identitas Lin Yi. Haha, orang ini keren banget. Dia bahkan bisa ngebohongin cewek itu. Lihat resepsionis perempuan itu. Wajahnya pucat pasi. Ini sangat menarik. Itu akan mengajarinya pamer. Sekarang dia akan kehilangan segalanya. Resepsionis perempuan itu memasang ekspresi muram. Ia menunjuk hidung Lin Yi dan berkata, kau bohong. Apa yang kubohongi? Tanya Lin Yi polos. Aku tidak bilang aku bos kaya. Kau sendiri yang bilang. Resepsionisnya sangat marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka pria itu memakai tanda nama palsu. Dia telah salah menilai dia. Selamat tinggal, aku akan pergi latihan sekarang. Duan Ping sedikit mengernyit saat mendengar pertengkaran antara Lin Yi dan resepsionis. Ada apa dengan orang ini? Dia bahkan tidak memakai seragam saat latihan, sungguh memalukan. Kelompok itu naik ke lantai 3 dan dipimpin ke ruang konferensi oleh Duan Ping. Tata letaknya seperti ruang kelas universitas dengan proyektor di depannya. Jika ini adalah lokasi lain, tidak akan ada bedanya dengan ruang kelas. Cari tempat duduk, kata Duan Ping. Aku akan memanggil manajer. Manajer Liu akan memberitahumu detail pelatihannya saat dia tiba. Duan Ping berbalik dan pergi setelah mengatakan itu, seolah-olah orang-orang yang hadir berutang uang padanya. Tak lama kemudian, seorang pria berjas masuk. Ia tidak tinggi, tapi agak gemuk. Penampilannya biasa saja, tapi ia memiliki sikap yang mengesankan. Lin Yi melirik lencana di tubuhnya. Namanya Liu Suang, asisten manajer Departemen Operasional. Dia dapat dianggap sebagai atasan langsung Lin Yi. Setelah memasuki ruangan, Liu Suang melirik orang-orang di ruangan itu sebelum tatapannya tertuju pada Lin Yi. Ada apa dengan orang ini? Apa dia juga salah satu penunggang Meituan? Dia seorang pesuruh. Lalu kenapa kamu tidak pakai seragam? Apa menurutmu pakaianmu terlihat bagus? Apa kamu di sini untuk kontes kecantikan? Lin Yi tersenyum. Kalau ini kontes kecantikan, kamu gak akan bisa mengalahkanku meskipun aku pakai seragam. Jaga bicaramu. Ini bukan tempat yang tepat untukmu bicara omong kosong, kata Duan Ping dingin, tidak memberinya perlakuan khusus karena penampilannya. Lin Yi mengangkat bahu dan berhenti berbicara, ingin melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Melihat usia kalian, kalian semua seharusnya sudah berpengalaman. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kalian mendapat begitu banyak ulasan buruk, kata Liu Suang. Tidak bisakah kalian mengendalikan emosimu? Manajer Liu, ini bukan salah kami. Klien-klien itu terlalu tidak masuk akal. Mereka meminta kami membantu membuang sampah atau mengambil barang kiriman ekspres. Bahkan pernah sekali mereka meminta saya membantu mereka pindahan. Saya tidak setuju dan mereka memberi saya ulasan buruk. Apakah Anda pikir Anda bisa menyalahkan kami untuk ini? Kalian tidak tahu siapa diri kalian. Kalian semua sudah tidak muda lagi, tapi kalian tidak memikirkan bagaimana menghidupi keluarga. Bagaimana kalian masih bisa marah pada klien? Kurasa perusahaan terlalu lunak terhadap manajemen kalian. Semua orang terdiam. Jika manajemen seperti ini lunak, bukankah akan fatal jika menjadi ketat? Karena kalian semua ada di sini hari ini, aku tidak akan bicara omong kosong lagi, lanjut Liu Suang. Kalian masing-masing akan membayar deposit sebesar $3.000 dan merenung selama 3 jam. Setelah itu, saya akan membuka rekening kalian. Mengenai apa yang akan terjadi di masa mendatang, kalian sendiri sudah tahu. Saya tidak ingin bicara omong kosong lagi. Deposit $3.000.
Mendengar angka tersebut, para pengendara yang ada di rumah tersebut tidak dapat duduk diam. $3.000 setara dengan gaji setengah bulan. Meskipun dibuat seolah-olah seperti deposit, tidak seorang pun dapat mengambilnya kembali. Terus terang saja, mereka telah kehilangan $3.000 tanpa alasan. Ada apa? Apa kau masih keberatan? Tanya Liu Suang sambil mengangkat alisnya. Kalau kalian keberatan, terserah. Pintunya ada di belakangku. Pergilah sekarang. Kalau kalian tidak mau melakukannya. Banyak orang lain yang mau melakukannya. Semua orang di ruangan itu marah tetapi tidak berani berbicara. Kalau bisa, tidak seorang pun di antara mereka yang mau melakukan pekerjaan melayani orang lain seperti ini. Namun, kenyataan memang kejam. Mereka tidak memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan tidak memiliki keterampilan apapun. Banyak dari mereka adalah pekerja migran. Menghadapi perlakuan tidak adil tersebut, sebagian besar dari mereka memilih untuk menahan amarah dan tidak berani bersuara. Jika dunia damai, siapakah yang rela menjadi tunawisma? Jika mereka tidak putus asa, siapa yang akan menelan amarah mereka? Jangan berlama-lama. Waktu manajer Liu sangat berharga. Kalau kamu mau lanjut kerja, cepat serahkan depositnya. Kalau kamu nggak mau kerja, pergi sekarang juga. Nggak ada yang bisa ngehentiin kamu. Suasana di ruangan itu hening. Mereka enggan menyerahkan uang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melawan. Kalau kami mengundurkan diri, bisakah kami mendapatkan kembali uang deposit $2.000 yang kami bayarkan saat mendaftar? Tanya seorang pengendara muda. Kau masih menginginkan deposit itu? Apa kau tidak tahu malu? Tanya Liu Suang terus terang. Kamu nggak tahu berapa banyak ulasan buruk dan keluhan yang kamu terima. Reputasi perusahaan sudah hancur gara-gara kamu. Kamu sudah cukup baik nggak kena denda, tapi kamu masih mau minta deposit. Kamu lagi mimpi. Penunggang muda itu mengepalkan tinjunya. Kalau saja dia punya sedikit keberanian, dia akan membanting pintu dan pergi sekarang juga. Dia baru saja menikah tahun lalu, dan istrinya sedang hamil. Hal ini membuatnya menelan semua kesedihannya. Kalian terlalu berlebihan, kata Lin Yi lemah. Aku tahu Meituan itu gelap dan tak tahu malu, tapi apa kalian tidak punya batasan? Gaya makan kalian terlalu jelek. Bab 190. Aku akan memecat kalian berdua di saat yang sama. Kata-kata Lin Yi menimbulkan kegemparan besar. Tak seorang pun menyangka dia akan membuka mulut saat ini. Semua mata tertuju padanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami mengikuti aturan, kata Duan Ping. Diam, dia cuma asisten manajer. Kenapa kau begitu memujanya? Bukankah lebih baik mencari orang yang lebih hebat untuk dipuja? Anda. Liu Suang menyipitkan matanya, sorot matanya penuh dengan kekejaman. Kamu masih muda tapi pemarah. Kalau kamu begitu cakap, kenapa harus bekerja untuk kami? Pergi sekarang juga. Aku tidak akan membuang-buang waktumu lagi, aku akan meninggalkanmu di sini. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas sambil berjalan menuju pintu. Oh iya, ada yang lupa ku beritahu. Aku merekam percakapan tadi dengan ponselku. Aku ingin semua orang melihat bagaimana seorang asisten manajer biasa bisa bersikap keren. Kamu merekamnya. Liu Suang dan Duan Ping membelalakkan mata mereka. Tak seorang pun menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti ini. Jika rekaman ini diunggah di internet, pasti akan menjadi tren keesokan harinya. Satu-satunya hal yang menunggu mereka saat itu adalah dipecat. Nak, serahkan rekamannya dan aku tidak akan mempermasalahkannya, ancam Liu Suang. Kalau kau tidak mau menentangku, akulah yang akan menentangmu, kata Lin Yi sambil berdiri di pintu. Mengeluarkan permintaan yang menarik seperti itu akan membuat Anda terkenal lagi di hadapan seluruh negeri. Liu Suang mengepalkan tangannya, matanya tampak seperti hendak menyemburkan api. Jangan malu-malu begitu. Ini gedung Meituan kita. Kalau kamu tidak serahkan barangnya, kamu mungkin tidak bisa keluar hari ini. Saya ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikan saya. Duan Ping, suruh seseorang menghentikannya. Jangan biarkan dia pergi. Baik, manajer Liu. Duan Ping mengeluarkan teleponnya dan menghubungi meja resepsionis. Saya di ruang konferensi di lantai 3. Bawa semua satpam ke sini. Roger, jawab interkom. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sekelompok besar penjaga keamanan bergegas naik dari tangga. Anak ini, ambilkan ponselnya untukku, perintah Liu Suang. Baik, manajer Liu. Sekitar selusin petugas keamanan bergegas menghampiri. Tanpa membuang waktu lagi, mereka hendak merebut ponsel Lin Yi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat pada saat kritis itu, sebuah suara halus terdengar dari belakang para petugas keamanan, menghentikan mereka dari bertindak. Lin Yi mengangkat kepalanya dan melihat He Yuan keluar dari lift. Pada saat yang sama, He Yuan juga melihat Lin Yi. Dia merasa seperti akan mengalami sakit kepala. Tidak bisakah bosnya bersikap sedikit lebih normal? Kamu bernilai ratusan juta, kenapa kamu datang ke sini untuk menikmati hidup? Bukankah ini cukup menarik?
He Yuan datang ke sini hari ini dengan niat untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun, dia melihat Koenigsegg milik Lin Yi terparkir di tempat parkir di lantai bawah. Awalnya, dia agak bingung kenapa bosnya ada di sini. Setelah bertanya-tanya, dia baru tahu kalau hari ini ada sesi latihan untuk para pembalap. Itulah sebabnya dia bergegas sebelum mengundurkan diri. Dia tidak menyangka sesuatu akan benar-benar terjadi. Sungguh mengkhawatirkan memiliki bos seperti itu. Presiden He, Anda di sini. Melihat He Yuan, Liu Xuang berjalan mendekat dengan sikap menyanjung. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kamu semakin cantik. He Yuan adalah kepala keuangan cabang Zonghai Meituan. Ia hampir setingkat dengan wakil ketua. Ia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan manajer kecil seperti Liu Xuang. Apa yang terjadi? Apa penyebab semua keributan memalukan ini? Presiden He, begini. Saya baru saja mengadakan pertemuan untuk para pengendara ini. Anak ini diam-diam merekam isi pertemuan itu. Saya takut kecelakaan lain akan terjadi, jadi saya memanggil orang-orang. Aku tidak mau dengar omong kosong itu. Kemasi barang-barangmu dan pergi, kata He Yuan tanpa ekspresi. Presiden He, Anda tidak perlu mengatakannya. Saya sudah memecatnya. Orang seperti dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu pembalap kita. Maksudku, kau sudah dipecat. Pergilah sekarang. Jangan buang-buang waktuku lagi. Saya sudah dipecat. Liu Xuang berdiri terpaku di tanah, seolah-olah dia tidak mempercayai telinganya. Ini bukan masalah besar, dan sering terjadi. Mengapa direktur memecatnya? Presiden He, apakah saya tidak salah dengar? Saya tidak melakukan apa-apa. Kenapa Anda memecat saya? Perilakumu benar-benar merusak citra perusahaan. Beraninya kau bertanya kenapa aku memecatmu? Apa yang kau pikirkan? Presiden He, jangan salah paham. Sebenarnya, masalah ini sama sekali bukan salah manajer Liu. He Yuan memandang Duan Ping. Berhenti bicara. Kalian berdua bisa pergi bersama. Duan Ping. Tunggu apa lagi? Mau kukatakan lagi? Ya, Presiden He. Saya akan segera melapor ke Departemen SDM. Melihat Liu Xuang dan Duan Ping pergi dengan rasa takut, semua pengendara merasa senang. He Yuan menatap Lin Yi dan mereka berdua pergi ke tangga bersama. Presiden Lin, tolong selamatkan saya dari kesulitan, kata He Yuan dengan air mata di matanya. Akun saya disegel, dan mereka bilang saya hanya bisa membukanya setelah pelatihan, jadi saya datang ke sini. Kenapa kamu tidak bilang saja? Aku belum mengundurkan diri, dan aku masih CFO Meituan. Membuka akunmu hanya butuh satu kalimat. Kenapa kamu harus datang sendiri ke sini? Tanya He Yuan sambil menggosok pelipisnya. Apakah kamu tahu betapa sedihnya aku sebagai seorang karyawan ketika seorang pemimpin melakukan hal yang memalukan seperti itu? Tanya He Yuan. Itulah sebabnya aku tidak memberitahumu. Lin Yi memasukkan tangannya ke saku. Lagi pula, aku kan bos perusahaan. Sungguh memalukan kalau bawahanku membantuku menyelesaikan masalah. Lin Yi menatap Yuan dan melanjutkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya. Bukankah kau menyuruhku mengundurkan diri? Aku datang hari ini untuk melakukannya. Kalau aku tidak melihat mobilmu di bawah, aku bahkan tidak akan tahu kau ada di sini, jawab He Yuan. Baiklah, cukup omong kosongnya. Pergilah dan berhentilah bekerja. Perhatikan apa yang sedang kamu lakukan. Jangan pernah berpikir untuk dibayar kalau terjadi sesuatu yang salah. Jangan berpikir kamu bisa menindas orang hanya karena kamu tampan, kata He Yuan. Lin Yi menatap He Yuan. Kepercayaan diriku bukan karena aku tampan. Saya tidak hanya tampan, tapi juga kaya. He Yuan, di mana pisauku? Agar dapat hidup beberapa tahun lagi, He Yuan berhenti berbicara dan membawa Lin Yi ke departemen personalia. Tepat saat mereka tiba di departemen personalia, mereka kebetulan melihat Liu Xuang dan Duan Ping yang baru saja menyelesaikan prosedur pengunduran diri mereka. Presiden dia, Anda di sini. Meski mereka telah mengundurkan diri, rasa takut mereka terhadap atasan tidak hilang sedetik pun. Hal ini membuat Liu Xuang dan Duan Ping semakin menghormati He Yuan. He Yuan mengangguk dan menoleh ke manajer personalia. Berikan saya surat pengunduran diri. Saya di sini untuk mengundurkan diri. Liu Xuang dan Duan Ping keduanya tercengang. Kamu di sini untuk mengundurkan diri. Benar sekali. Lin Yi tersenyum. Sebelum dia mengundurkan diri, dia juga memecat kalian berdua. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.